Dua gudang penyimpanan cairan kimia sianida milik perusahaan distributor ilegal di kawasan Kompleks Pergudangan Tandes, Surabaya dan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur berhasil digerebek anggota di Tipiter Bareskrim Polri. Informasinya, sejak digerebek pada April 2025 kemarin, petugas kepolisian berhasil menyita sejumlah 6.101 drum bahan berbahaya kimia berbentuk serbuk jenis sianida. Ternyata perusahaan tersebut sudah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurun waktu lebih dari setahun. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Harian Surya, Luhur Pampudi. Rekan Luhur, silakan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Dua gudang penyimpanan cairan kimia sianida milik perusahaan distributor ilegal di kawasan Kompleks Pergudangan Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan berhasil digerebek oleh anggota Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter Bareskrim Mabes Polri. Informasinya saat digerebek sejak April 2025 kemarin, petugas kepolisian berhasil menyita jumlah 6.101 drum bahan berbahaya kimia berbentuk serbuk jenis sianida. Sejumlah 2.581 drum disita dari gudang yang ada di Kota Surabaya, kemudian 3.520 drum disita dari gudang yang ada di Kabupaten Pasuruan, dan berat totalnya ada sekitar 200 ton yang berhasil disita oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Perusahaan yang mendistribusikan bahan kimia berbahaya tersebut dalam jumlah besar secara ilegal itu adalah PT yang berinisial SHC. Akibatnya Direktur Utama dari perusahaan tersebut yang berinisial S, warga Kota Surabaya, tetap sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Ternyata perusahaan PT SHC ini sudah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurun waktu lebih dari setahun, mulai dari 2024 hingga 2025. Ternyata sudah ada sekitar 3.787 drum dengan berat total sekitar 189 ton bahan kimia yang berhasil diperjualbelikan ke beberapa pihak perusahaan yang bergerak pada penambangan emas secara ilegal. Dengan kalkulasi harga satu bahan kimia sianida satu drumnya itu sekitar 6 juta rupiah, maka perusahaan tersebut sebenarnya untuk kalkulasi hasil penyelidikan awal senilai 22,3 miliar. Tapi menurut Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Nunung Saifuddin, perusahaan tersebut memiliki total barang kimia berbahaya itu secara ilegal. Totalnya adalah sekitar 9.980 drum dengan berat total sekitar 400 ton. Artinya selama ini kalkulasi keuntungan bisnis lancung yang digerakkan oleh PT SHC itu mencapai nilai keuntungan sekitar 59 miliar. Seluruh pasokan bahan kimia sianida tersebut ternyata diperoleh dari negara Tiongkok. Nunung tidak menampik bakal mengenakan tersangka dalam kasus tersebut dengan persangkaan pasal lainnya, terutama Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagaimana pasal yang akan berlapis, untuk konstruksi pasal yang akan dikenakan atau sudah dikenakan pada pidana awalnya. Hanya saja ia tidak menjawab pertanyaan awak media mengenai ada tidaknya aset barang yang tidak bergerak ataupun bergerak yang berhasil disita oleh kepolisian dari tersangka S itu sendiri, yang sudah menggunakan uang tersebut untuk membeli beberapa barang pribadi, entah itu aset tanah ataupun rumah ataupun kendaraan pribadi. Mengenai modusnya, modus PT SHC ini memperoleh pasokan bahan kimia berbahaya itu dengan cara memanipulasi surat perizinan pembelian sianida itu dalam jumlah besar dengan menggunakan perizinan dari perusahaan tambang emas yang ilegal dan sudah tidak lagi beroperasi. Kemudian perusahaan tersebut mengganti label identitas asal impor yang tertulis, karena dari Tiongkok akan bertuliskan bahasa Mandarin. Kemudian tempelan yang ada pada drum tersebut akan diganti dengan tulisan bahasa Korea agar menyamarkan bahwa pasokan barang berbahaya tersebut berasal dari Korea, karena memang di Indonesia cuma ada dua perusahaan BUMN, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI dan PT Sarina yang memiliki legalitas resmi mendistribusikan bahan kimia berbahaya sianida tersebut. Dan kedua perusahaan tersebut secara resmi dan legal memperoleh pasokan bahan kimia berbahaya sianida itu dari negara Korea. Tentunya label dan logo petanda bahwa drum sianida milik PT SHC itu secara kasat mata akan dianggap sebagai barang asli tatkala menggunakan logo yang bertuliskan bahasa Korea. Artinya memang perusahaan pelaku itu berusaha untuk mencatut label logo segel milik perusahaan yang resmi agar tampak meyakinkan seperti aslinya untuk ditempel pada kemasan drum atau karung yang dijadikan wadah untuk mengemas barang kimia tersebut. Melalui hitung-hitungan selisih harga pula untuk pembelian barang sianida dari pihak produsen di Tiongkok yang relatif lebih murah, apalagi si perusahaan PT SHC ini
perusahaan pelaku ini atau perusahaan tersangka menjualnya dengan harga pasaran dengan tarif harga yang normal seperti di pasaran yang ditetapkan oleh perusahaan resmi dari PT PPI dan PT Syarina. Yang memang keuntungan berkali-kali lipat hingga puluhan miliar rupiah dapat diperoleh perusahaan pelaku secara singkat. Mengenai pihak pembeli barang kimia yang dimiliki oleh PT SHJ ini atau yang berhubungan langsung dengan PT SHJ ini, ternyata kemarin pihak kepolisian menyebutkan perusahaan pembeli barang ilegal kimia berbahaya itu kebanyakan dari kalangan pengusaha tambang emas ilegal yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan juga beberapa provinsi di wilayah Indonesia bagian timur. Bahkan ia tak menampik peredaran bahan kimia sianida secara ilegal tersebut juga berkaitan langsung dengan sindikat dan mafia tambang emas ilegal yang bertebaran di negara Indonesia. Itulah mengapa kemarin kepolisian bakal mengembangkan kasus tersebut di kemudian hari atau sejak kasus itu pertama kali diungkap hingga saat ini, dan hasilnya hasil pengembangan itu akan terus dipublikasikan pada masyarakat sebagai bukti transparansi proses penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Barreskrim Mabes Polri. Artinya pihak kepolisian tak menampik bakal ada pihak-pihak yang bakal menjadi tersangka baru dalam proses pengembangan kasus tersebut nantinya. Terbaru kemarin disebutkan oleh Brigjen Pol Nunung, sudah ada seorang saksi yang bakal menjadi calon tersangka baru dan kini sedang menjalani pemeriksaan. Bahkan dalam proses pengembangan kasus tersebut, kepolisian, yakni dalam hal ini penyidik, akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat membantu perusahaan milik tersangka untuk meroleh barang kimia tersebut secara ilegal, dan tak terkecuali juga bakal mengarah pada pihak-pihak perusahaan yang membeli pasokan bahan kimia sianida tersebut yang disediakan oleh perusahaan milik tersangka, yakni perusahaan PT SHJ. Demikian reportase kami, Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, Tribuners, berikut wawancara dari wartawan bersama Brigjen Pol Nunung Syafifuddin, Direktur di Tipiter Barreskrim Polri. Berikut tayangannya. Ini akan kita kembangkan sampai ke tingkat pembeli dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor sianida ini. Dan sampai saat ini sudah berapa lama ini? Sangat ada, khususnya tambang emas ya. Sampai saat ini sudah mengantongi berapa pelaku atau pembeli user untuk tambang ilegal yang membeli ini, Jenderal? Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan satu tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka-tersangka lain, karena saat ini tersangka yang satu masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.